sambutan Presiden FSPMI kepada Bung Sufarno SH kami persilahkan. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati teman-teman peserta Musda Garda Metal DKI Jakarta. Yang saya hormati teman-teman panitia, Bung Daniel dan kawan-kawan, teman-teman media perjuangan. Luar biasa, di mana ada kegiatan media perjuangan selalu bersama-sama kita kasih plus. Yang saya hormati teman-teman pimpinan cabang SPA yang di DKI Jakarta, teman-teman Korda, ini ada Korda Bandung juga hadir sampai di sini, ya kan, luar biasa. Ini Korda Bekasi mana? Ini kasih SP aja nih Korda Bekasi, nggak sampai sini dekat, kan? Yang saya hormati teman-teman dari pimpinan pusat EE juga hadir dan pimpinan pusat yang lain yang hadir pada hari ini, Dewan Pimpinan Wilayah, Bung Winarso Sarjana Hukum, kata-kata, ya, iya, iya. Yang hormati teman-teman Garda Metal Nasional, Pangkornas, Bung Supriyadi Sarjana Ekonomi, ya. Seknas dan Divisi Aksi Bung Mubarok dan Bung Edoy dan teman-teman yang lainnya, MC yang luar biasa nih, kelihatan serius tapi ngeselin kan gitu kan. Kawan-kawan sekalian, bahwa FSPMI, saya mimpin di FSPMI baru kurang lebih 4 bulan. 4 bulan saya mimpin. Saya pikir dulu FSPMI itu ya semuanya rapi lah dalam hal keorganisasian. Ternyata memang dimanapun serikat pekerja itu yang rapi adalah gerakan. Jadi administrasi masih acak-acakan, semuanya udah berantakan dah. Kita minta SK asli aja nggak ketemu, ya kan. Kemarin pada saat pasca kongres di Februari lalu, yang ada di bayangan saya kalau FSPMI itu masih kayak periode lalu, utuh segala macam, itu speed up-nya saya akan lebih cepat untuk membenahi internal maupun mengkonsep bagaimana isu-isu perjuangan di FSPMI. Tetapi ternyata realitasnya berbeda. Pasca kongres, jadi kita disibukkan nyelesain masalah tentang perpecahan kongres. Yang seharusnya sudah bagaimana perapian internal hitungan saya 3 bulan selesai. Habis itu kita bareng-bareng isu-isu apa yang harus kita perjuangkan. Ternyata kita harus selesaikan dulu tentang perpecahan, karena saya bilang juga sudah bukan perbedaan lagi, tapi sudah perpecahan. Ya, alhamdulillah kawan-kawan sekalian, dengan kita bersama-sama bagaimana menyatukan FSPMI yang masih siap untuk berjuang bersama. Alhamdulillah hampir 100 PUK elektronik elektrik sudah kembali dan masih tetap berjuang bersama FSPMI di seluruh Indonesia. Termasuk yang kita khawatirkan awalnya adalah Batam. Batam itu dari dulu katanya riskan sekali untuk perpecahan. Dulu ada namanya apa? Rumah semut apa dulu, ya kan? Tapi alhamdulillah kemarin pasca kongres saya datang ke Batam 2 kali. Kita diskusi dengan teman-teman Batam barengan sama Seknas, sama Ketum, sama Divisi Aksi. Kita berempat ya waktu itu ya, berempat ke sana. Sebelumnya saya udah ke sana, habis itu berempat. Alhamdulillah Batam yang dari 24 PUK aktif itu yang masih tetap bersama FSPMI 22 PUK. Ya, artinya 2 PUK pun itu yang sudah tidak di kita itu sangat kecil anggotanya. 1 PUK Tem Kabel itu hanya 40 anggota dan Sanwa itu kurang lebih 130-an anggota. Jadi PUK-PUK yang kecil, biarkan saja. Termasuk Bekasi kita juga recovery. Kemarin PC sementara yang kemarin sudah di SK-kan sudah kita muscaplub terakhir muscaplub di
Kabupaten Bekasi. Dan inilah organisasi kita, kawan-kawan sekalian. Terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah, terkadang kita mimpin, terkadang kita dipimpin. Ini yang terjadi di elektronik elektrik. Bung Ananto pada saat di Garda Metal diperintah sama Isnaini Marjuki. Pada saat di elektronik elektrik Bung Isnaini dilantik sama Bung Ananto. Inilah FSPMI. Organisasi lain belum tentu ada yang sangat unik, gitu kan? Di dalam Garda Metal dipimpin, di induk organisasinya kita mimpin, dan kita itu yang disebut bahwa jabatan itu bukan segala-galanya, tetapi bagaimana kita berkontribusi terhadap organisasi kita, itu yang paling penting. Sesuai porsi-porsi kita. Pada saat kita duduk sebagai anggota Garda Metal, maka porsi kita adalah taat terhadap instruksi. Kapanpun, dimanapun. Pada saat kita mimpin di wilayah, di tingkat cabang, jadi Pangkorda, bagaimana kita solidkan Garda Metal yang ada di wilayah kita. Udah nggak usah mikirin nanti di nasional seperti apa, wilayah lain seperti apa, biarkan itu. Bagaimana di DKI Jakarta, siapapun nanti pemimpinnya, siapapun kordanya, terus maintain bagaimana di sektor-sektor Garda Metal yang ada agar tidak baperan, agar tidak berjalan sendiri. Ada instruksi karena dia diinstruksikan sama PC-nya A dan diinstruksikan sama kordanya B, lebih taat instruksi PC. Enggak boleh Garda Metal. Garis komando Garda Metal tadi sudah disampaikan oleh Pangkornas, yaitu yang diikutin adalah Pangkordanya kalau atas nama Garda Metal. Pimpinan cabang tidak punya hak instruksi atas Garda Metal. Nah, itu yang perlu dicatat teman-teman. Agar apa? Agar kawan-kawan ini paham tentang bagaimana garis organisasi, sehingga nanti tidak akan terjadi ribut di bawah. Nggak enak sama pimpinan cabangnya. Jangan. Berorganisasi dengan rasa nggak enak, organisasi nggak akan pernah maju. Kalau dia mau merasa nggak enak, saya itu banyak beban sebenarnya di mimpin DPP FSPM itu, sama senior-senior yang waduh udah, tapi bodoh amat lah, tabrak aja terus, ya kan? Paling saya diomongin, paling ya kalau pilihan saya tidak sukain satu orang lebih baik daripada mayoritas nggak suka sama saya. Saya udah jalan aja terus. Dan alhamdulillah semenjak saya mimpin 4 bulan ini, termasuk Majelis Nasional pun Bung Iqbal itu sekarang sudah di atas 90% FSPMI dipercayakan dengan saya dalam hal apapun, pengelolaan maupun dalam hal isu-isu. Cuman tentang isu nasional kalau kita mau aksi diminta koordinasi, ya kan? Kalau isu nasional tuh, kalau isu wilayah, isu aksi-aksi PUK, losdol, udah PUK mana aja yang minta aksi, nggak ada yang tarem, ya kan? Kemarin Caterpillar kita mau aksi ke Sales Jakarta, DPP yang bikin aja. Mana lagi kemarin yang Molek minta aksi ke Jakarta, gas terus. Saya nggak ada cerita entar gimana, udah kalau minta aksi udah tak gas terus aja. Yang penting teman-teman sudah pertimbangkan di bawah. Itulah cara saya mimpin. Saya memberikan keleluasaan, saya akan support, saya akan backup. Tapi disitulah teman-teman harus berpikir bagaimana menganalisa apakah ini sudah pantas untuk diaksikan atau ini masih bisa dalam tahapan lobby. Itu yang paling penting tuh. Dan itu saya sampaikan ke seluruh ketua-ketua umum. Karena kalau WA Presiden minta aksi nggak bakalan saya bilang enggak, gitu kan? Dan DPP pasti yang bikin pemberitahuan kalau udah aksinya Jakarta. Dan yang direpotin pertama kali adalah Garda Metal DKI Jakarta. Ya. Maka DKI Jakarta ini adalah politis, ibu kota. Jadi ibu kota itu nggak boleh belah, ibu kota itu nggak boleh pecah, ibu kota itu harus solid di semua sektor, semua lini. Karena di sini politis, dikala FSPMI DKI Jakarta pecah, maka isunya itu udah nasional. Seperti halnya pemerintahan, gubernur DKI itu menjadi sentral, bukan paling penting. Ya memang
ibu kota itu adalah menjadi isu. Kalau di Gubernur DKI isunya itu udah dunia, bukan lagi Indonesia tuh. Tapi kalau di FSPMI DKI Jakarta, Garda Metal DKI Jakarta, apabila terjadi perselisihan atau mengkerucut terhadap perpecahan, maka isunya menjadi isu nasional. Karena di sini adalah wilayah politis FSPMI yang ada di ibu kota. Maka jaga betul organisasi. Jadi FSPMI kurang lebih 24 tahun. Dari mulai anggota tahun 2002, dari pengurus PUK 2004. Sampai hari ini berarti saya umur 44 tahun di FSPMI, 24 tahun tuh, lebih dari seumur hidup saya itu di FSPMI. Ya tapi realitasnya Tuhan tidak akan pernah memiskinkan hambanya dikala kita terus bagaimana berpikir berbuat buat orang lain. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah takut miskin jadi aktivis itu. Kenapa aktivis bisa miskin? Karena setengah-setengah. Maju enggak, maju enggak, maju enggak. Udah tuh, sukses di organisasi enggak, ekonomi jatuh iya. Karena Tuhan enggak suka yang maju mundur tuh, ya kan? Udah kayak ingus aja, lep. Kalau dibuang-buang telen-telen gitu kan. Jangan setengah-setengah itu. Itu ketum dari tadi nggak berhenti makan itu, dari mulai di luar sampai di dalam, kacau. Parah. Dari rumah nggak dimasakin sama bininya. Ini yang pertanyaannya tidur di mana gitu kan. Jadi itu kawan-kawan sekalian, totalitas ya. Kalau kita sungguh-sungguh totalitas, kita alamin betul kawan. Saya bukan muncul dari sarjana dari awal kerja, enggak. Saya murni dari STM, saya kerja di pabrik, operator, sampai hari ini saya istiqomah jadi operator pabrik ya. Karena keistiqomahanlah itu yang saya rasakan, saya tidak dimiskinkan meskipun operator pabrik. Dari mulai tidur pakai tikar di kontrakan di Sukaresmi, naik motor Grand sampai 2009 tuh. Pulang kerja saya kuliah, pulang kerja saya nyari agen galon untuk bagaimana mencukupi kebutuhan hidup waktu itu. Itu pernah tak alamin. Jadi saya sengsara dari muda persoalannya itu. Bukan sekarang sudah nggak sengsara, ya sekarang ya tetap aja bareng teman-teman juga. Nah ini kawan-kawan sekalian, FSPM ini organisasi besar, sangat sulit untuk digoyang. Dan saat ini tinggal FSPMI satu-satunya yang masih jadi bahasan bagaimana FSPMI kalau gerak, tinggal FSPMI. Ini saya dapat info-info dari Badan Intelijen, dari BAIS, dari intelijen kepolisian, bahwa sekarang yang sedang dipantau tinggal FSPMI. Termasuk kemarin minggu lalu dibikin isu FSPMI mau didemo oleh mahasiswa. Dengar nggak? Pagi-pagi Barok Bang ini mau didemo mahasiswa. Dia sudah tahu DPP-nya mau didemo, info doang ke presiden, datang ke DPP lah, duluan presiden dia mah orang nyampe. Iya kan? Ini saya bilang, Pangkornas mendingan tak telepon, Nas di mana? Di DPP. Nah, cakep. Nah ini kacau, pada info semua DPP mau didemo, tapi saya sampai itu masih 1-2 orang, masih banyakkan polisi sama Garda Metal. Iya. Bilangnya bangga berjuang bersama SPMI, ternyata kayak wartawan semua, info, share sana share sini, nyampe kagak. Mantan presiden juga begitu. Presiden, ini ada info DPP FSPMI mau didemo, ini ada masalah apa? Saya pikir langsung shoot sampai. Ternyata enggak juga. Nah ini enggak ada di mana. Itu yang saya bilang, kalau itu ini juga nih, jangan banyak retorika, ya. Kalau kita dapat info FSPMI mau digoyang, mau diisukan miring, maka nggak perlu share sana share sini, share sambil jalan gitu maksudnya. Jangan share sambil ngopi. Nah itu ntar DPP udah rubuh, ente baru nyampe. Ya. Yakin ini teman-teman DKI semuanya tahu kalau kemarin mau didemo, betul nggak? Tapi yang datang paling 15 Garda Metal. Bagaimana teman-teman
bangga berjuang bersama SPMI. Ya. Kita berpikir ini aneh, masa DPP mau didemo sama mahasiswa, kita tukang demo mau didemo. Ini cara intelijen untuk memanajemen konflik. Kita udah analisa ini cara intelijen. Itu agar FSPMI nggak gerak. Maksudnya, pilihannya dua, FSPMI marah sehingga kita tempur, atau yang keduanya kita langsung diem. Prinsip FSPMI, dikala itu perjuangan berkaitan sama buruh, kita pasti gerak. Kemarin saya udah hitung, kalau sampai Pertalite itu yang dinaikin, maka saya jamin FSPMI akan turun ke jalan bersama-sama mahasiswa. Ditahan MN pun saya bablas sudah, ya kan? Nggak ada urusan. Kalau Pertalite naik, kalau pertama kan menengah ke atas kawan. Selama Pertalite masih disubsidi, maka udah kita tahan. Saya sampaikan ke Presiden KSPI, kalau Pertalite yang naik bang, abang tahan pun saya demo, ya kan? Saya dipecat dari SPMI, dari DPP, enggak masalah juga, ya kan? Nah, iya, ada urusan. Itu prinsip saya mimpin kawan. Saya dari awal sudah sampaikan, kalau saya yang suruh jadi presiden, jangan terlampau saya di barrier. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, enggak bisa. Ya mending saya mimpin Bekasi, enak. Enggak ada yang ngalangin gitu kan? Saya demo seterah-terah saya DPW Jawa Barat, saya mau aksi seterah-terah saya, kita mau jalan di tutup tol seterah-terah saya kan gitu kan. Nah itu prinsip pimpin itu kawan-kawan sekalian. Maka saya minta tolong betul jaga persatuan di DKI Jakarta. Kalau ada perbedaan diskusikan, ya kan, obrolin. Ini di sini ada 4 sektor ya, Aneka Industri, AMK, 3 apa? Sama SPDT kan. Ada 4 sektor. 4 sektor, anggota belum banyak, maka jaga dari sekarang. Kalau nanti anggota sudah makin banyak, nggak diawali dari sekarang, nanti semakin sulit. Saya minta juga kepada Korda, sama Korda nanti yang terpilih sama DPW DKI, rangkul, ajak ngobrol. Persoalannya apa? Nasihati, ajak ngobrol, ayo bareng-bareng. Kalau toh memang berugul betul, ntar ketemu DPP. Kalau ada yang berugul, susah diomongin, susah diajak koordinasi, siapa orangnya nanti kita panggil diskusi bersama. Ya. Jadi FSPMI bukan milik segelintir orang. Kita itu ada perjuangan tingkat PUK, ada perjuangan tingkat kabupaten kota, ada perjuangan tingkat provinsi, ada perjuangan tingkat nasional. Nah yang terkadang kita menilai dari bawah itu tidak sesuai apa yang terjadi di atas. Saya ngalamin betul, saya dulu zaman ketua PC juga nggak bisa diatur. Pak Kamto tak lawan terus kan sebagai ketua KC. Setiap mau aksi, KC-nya bilang jangan aksi gini, ya sudah saya pinjem mokom aja biar AMK sendiri yang aksi. Itu juga udah sering zamannya. Jadi jangan ajarin kita ngelawan pimpinan, kita udah sering ngelawan pimpinan dari dulu, ya kan? Tapi saya berharap kalau sudah kita lakukan maka kita rem, gitu kan? Termasuk AI yang di DKI agak berugul juga kan, gitu kan? Kemarin waktu Indomarko tuh, ya kan? Udah minta DPP yang bagaimana menurunkan massa dan bagaimana mengkondisikan. Tapi habis DPP instruksi di lapangan di debat habis-habisan, nggak boleh begitu kawan. Ntar kalau DPP lepas ente pasti babak belur juga. Nah, pasti babak belur. PIK itu bukan tempat barangan. Ya, sampai sekarang Wakapolda aja Barok WA nggak dibales ngambek gara-gara demo di PIK tuh, ya. Karena PIK sana itu udah jenderal bintang 3 bintang 4 perlindungannya. Hanya FSPMI yang berani demo ke PIK. Kemarin saya diskusi sama KEP, sama SPN, nggak ada yang berani kawan. Teman-teman federasi lain itu SPMI beneran itu presiden demo ke PIK. Lah ya terus kenapa saya bilang? Orang itu masih wilayah Indonesia, saya bilang gitu kan. Itu baru kali ini PIK itu berani ada yang demo. Tapi realitasnya betul, Polda sampai ngambek sama Barok. Ya kan dimintain diskusi tentang mau buka LP aja sampai karang nggak jelas. Rok, nggak usah pikirin. Wakapolda ngambek, kita masih ada Mabes Polri, gitu kan? Kecuali Kapolrinya yang ngambek, masalah itu. Jadi saya nggak ada urusan. Besok Rok, saya bilang terus Barok. Besok kalau kita mau aksi, Polda telepon, nggak usah diangkat. Saya bilang gitu aja. Ada nggak presiden berani begitu? Nggak ada urusan kawan. Jangan dikala mau aksi kita minta tolong, dikala kita mau minta tolong berkoordinasi, bukan kita minta tolong minta duit, bukan. Itu aja di WA, balesnya besok, di telepon nggak diangkat. Udah Rok, saya minta ke Barok ke Edo itu,
Besok kalau ada aksi, besok ada mole, besok ada Caterpillar dari teman-teman Polda, WA, telepon jangan diangkat gantian. Kecuali Mabes Polri angkat bareng. Pada kedir kan? Ditangkap juga gua besok. Ngapain? Iya. Itu sama, saya waktu ketua DPW sama. Ya kan, dir kita telepon susah, besok mau aksi, dia telepon kita, ora bakal angkat, ya kan? Iya, kita itu setara, jadinya saling membutuhkan, simbiosis mutualisme, jangan cari menang sendiri. Ya. Kita sama-sama manusia, cuman bedanya dia polisi, kita aktivis, kan cuman itu. Dia punya hak tangkap, kita punya hak protes, kan itu doang kan? Iya. Paham ya kawan-kawan ya? Termasuk di wilayah. Ini DPW Banten kan kemarin baru tak gas terus itu. Masa ketua DPW temu dir Intel aja nggak bisa, bangetan banget ya kan? Udah Poldanya ini demo aja sekalian gitu kan? Mau ditemuin aja sulit timbang dir Intel, gitu kan? Jangan pas butuh doang ngubungin kita. Paham nggak kawan-kawan? Iya, ini semua wilayah termasuk saya. Saya itu bukan orang-orang yang suka selfie, suka seremonial, ya kan? Kalau toh orang kenal sama kita, kita setara dengan mereka. Bukan karena kita ngemis pengen kenal mereka. Dan di wilayah-wilayah pun sama. Jangan bikin statusnya foto sama Kapolres Korda nih, ya kan? Foto sama ini. Tak pikiran, dak coba minta tolong, kita mau ketemu Kapolres, bingung, ya kan? Itu bukan FSPMI. Itu Serikat Kuning namanya. Pengen dekat asal kenal gitu kan, buat pamer. Nih temennya Bang Samsuri kan lagi pamer mulu, selfie sama Kapolri, ya kan? Bener gak? Iya. Buat apa? Habis itu ngundang wamen ke pabrik aja mentok, ya masih nggak itu. Wamen kalau sampai datang ke Epson dan mengatas nggak ngargain FSPMI karena Epson masih mayoritas SPMI, ya udah nggak perlu sahabat lagi kita sama wamen. Saya bilang gitu kan, lah nggak berangkat. Kita munculkan kesetaraan dalam mimpin. Tingkat kabupaten kota, pimpinan cabang, Korda, Kapolres harus masuk. Kapolres harus segan. Bukan sekedar kenal, bukan sekedar foto-foto seremonial, bukan sekedar selfie-selfie dipamerin di media sosial, nggak penting itu. DPW minimal Wakapolda. Dir itu acara itu yang hadirin sekretaris DPW aja, itu waktu saya DPW Jabar. Asal acara-acara Dir Intel, ente yang berangkat sekretaris. Tapi kalau udah Kapolda, Wakapolda kita ada. Bukan kita jaim, bukan. Kalau komunikasi yes, tapi ada hal-hal tertentu kita harus jaga wibawa. Agar kita nggak FSPMI pimpinannya nggak murahan. Komunikasi sama Intel paling bawah pun kita teleponan, kita WA-an, tapi hal-hal tertentu kita harus jaga. Itu jaga wibawa FSPMI. Garda Metal itu kan menjaga pilar terdepan untuk menjaga marwah wibawa organisasi. Jangan Garda Metal nanti diajak ketemuan sama Intel Polsek, ya diajak ke karaoke mau, ya ada begitu? Masalah. Hati-hati kawan. Ente di tempat karaoke lagi enak-enak nyanyi, difotoin nama LC, pret aja, ente kekunci. Hati-hati. Ya. Ini jadi jaga marwah itu dari semua sisi, maka kita harus hati-hati betul. Jangan kita terlampau rendah. Nah itu kawan-kawan sekalian, selamat bermusda. Lahirkan pemimpin-pemimpin, diskusi secara musyawarah. Jangan biasakan pilihan, tapi diskusi. Kalau diskusi itu akan meminimais perpecahan. Kalau kita pilihan, pasti munculnya adalah perpecahan. Karena siapapun yang kalah pasti kecewa. Kongres SPMI memberikan pengalaman, meskipun kesalahan mutlaknya ke Bang Edoy kemarin itu. Udah jelas di Mercury itu ombaknya terlalu kuat, ya kan? P3 renyek, PKB renyek, NU renyek, ya Demokrat renyek, ya kan? Masih pilih di Mercury juga, udah nggak kuat juga SPMI ombaknya. Iya, lah OC-nya, ya kan? Mercury ombaknya terlalu besar di Mercury itu, ya maka ternyata kita ngalamin juga. Waktu itu kita hanya berpikir, wah itu
P3 di situ pecah, ya kan? PKB ambiar, NU aja kuatan lempar-lemparan kursi kan? Buset, ini FSPMI kuat kagak nahan ombak nih? Ternyata nggak kuat juga, kena ombaknya Ancol itu kan. Nah itu kawan-kawan, kita berjuang bersama. Pemimpin itu bagaimana kita ya tentang isi struktur. Jadi nggak ada yang dijadikan gagah-gagahan. Apa sih kita jadi presiden? Toh gua masih nyetir sendiri, kemana-mana jalan sendiri. Waktu ketua PC sama, DPW juga begitu, ada beda. Tapi kalau lelah-lelah banget paling gue aisin tak suruh anterin kan gitu kan. Kalau udah ke Banten, ke Jawa Tengah jauh juga kawan, sendiri ngantuk. Nah, kita suruh minta tolong teman-teman GM aisin. Dari itu, dan kalau yang masih kerja jangan berpikir mundur dari pabrik. Saya aja presiden itu kalau sampai pensiun saya harus operator di aisin, nggak jadi soal. Tapi itulah cara saya, kita terus ingat di bawah. Dimanapun setinggi apapun mimpin, grassroots jangan pernah lupa. Tongkrongan sebagai presiden udah nggak peduli lagi mau ngopi gelas plastik mau apa, ya kan? Itu udah nggak ada urusan bagi saya. Hidup itu miskin dan kaya itu bedanya tipis. Hari ini kita miskin, besok pagi bisa jadi kaya. Ya teman-teman aktivis, besok hari Selasa Bung Winarso ngopi di hotel, tahu-tahu besok ada aksi solidaritas mulai ngopi gelas plastik kan gitu kan? Mana kaya miskin? Bedanya tipis. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Beragung Beradak kemarin tahu-tahu berangkat ke luar negeri, gagah bener. Tahu-tahu hari ini ngopi gelas plastik di situ. Belum tentu manajer bisa berangkat ke sana kan? Itu enggak apa yang kita sombongkan. Tentang kaya. Enggak ada kaya miskin, bedanya tipis. Jadi udah kita hidup biasa-biasa aja. Enggak punya duit diem, punya duit ya biasa-biasa aja. Tapi jangan, saya nggak bilang diem punya duit, biasa-biasa aja biar kita bisa berbagi. Kalau nggak punya duit diem, tapi kalau punya duit biasa-biasa aja, jadi kita berbagi. Kalau punya duit diem begini, itu namanya Elias Pikal namanya. Punya duit diem-diem ya kan, Elias Pikal. Jangan. Itu kawan-kawan sekalian, sekali lagi selamat bermusda. Nanti saya paling habis pembukaan, ya kan? Kan udah selesai kan musdanya kan? Sudah selesai Bang Win ya? Ya, yang penting jangan berantem. Apa yang mau diributin, ya kan? Jangan dalilnya kayak Bais, ya kan? Saya nggak pengen jadi presiden, tapi saya harus, kan ya sama aja. Ya, mengatasnamakan didorong kan? Jangan. Ternyata faktanya sekarang presiden SPGI, ya kan? Bilangnya nggak nafsu, nggak maruk jabatan. Nah ini udah bener nih, apa mantan pengurusnya, pokoknya kita tinggalkan masa lalu. Jas itu udah masukin ke gudang aja, ya kan? Jas putih, udah kayak orang apa? Buruh itu udah biasa-biasa aja, ya kan? Saya ketemu Prabowo aja pakai begini doang, nggak perlu jas-jasan, kan itu kan? Nggak perlu. Itu menu-menu lemari, ya kan? Iya. Itu ya kawan-kawan sekalian, udah tinggalkan yang lama. Kayak Bekasi aja furniturnya udah langsung ganti semua PC-nya itu, PCEE itu luar biasa, ya kan? Harusnya PP-nya ganti juga. Kursinya yang didudukin Pak Is itu panas, itu ganti pindahin, ya kan? Yang sering dudukin Pak Is. Itu kawan-kawan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. FSPMI. 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 Garda Metal. Garda Metal. Garda Metal. Terima kasih.